Ah, ketemu lagi sama Mbah Begawan, Om Begawan itu. Dalam ngompol. Nah, ngompol ini bukan pipis loh, tapi ngopini politik. Ngobrol tentang politik lah. Nah, ini lagi tahun-tahun politik begini nih. Ngobrol tentang politik yang penuh intrik, menarik, kadang-kadang yang menggelitik gitu loh. Banyak kelakarnya, tapi benar. Bukan hoak. Mencerahkan gitu loh. Ya, begini. Pilpres itu masih 15 bulan lagi. Masih lama, masih 1 tahun lebih tuh, 1 tahun 3 bulan. Namun salah satu kandidat yang digadang-gadang sebagai capres sudah loyo duluan. Sudah pada kesel. Ya. Nah, dia adalah Pak Prabowo Subianto. Nah, kelihatannya ini agak loyo itu karena yang lain bergenggam gempita, ini Pak Prabowo agak sedikit tidak terlihat suaranya. Capres yang disebut-sebut bakal didaftarkan oleh Gerindra dan PKB bila makin mendekati 2024 elektabilitasnya malah merosot. Nah, masihkah Gerindra dan PKB memaksakan diri? Nah, ada apakah gerangan ini? Kok tidak semakin menanjak itu? Apa faktor yang membuat elektabilitasnya turun? Apakah karena faktor eksternal atau malah faktor internal partai mereka? Nah, bukanlah koalisi dengan PKB idealnya malah mampu mendongkrak elektabilitasnya Pak Prabowo lah. Nah, mengapa ini berkebalikan? Malah justru mau meneng, stagnan saja. Itu kenapa nih? Nah, mengapa? Jika terus turun, akankah Gerindra merapat ke parpol lain? Misalnya ke PDIP gitu, misalnya itu. Ya, nah ya. Nah, kalau gitu mari kita simak saja ngopini politik berikut ini. Kita tahu PKB maupun Gerindra sudah makin intens bertemu. Wah, ya, sering sekali bertemu antara Cak Imin dengan Pak Prabowo. Seperti layaknya koalisi perubahan milik Nasdem, Demokrat dan PKS. Nah, bedanya Gerindra dan PKB belum merilis secara resmi siapa pasangan capres maupun cawapres yang bakal diusung. Nah, yang sudah adalah pernyataan bahwa Pak Prabowo siap menjadi capres lagi. Ya, hebat ini. Berarti sudah berapa kali ini Pak Prabowo ini? 2 kali wakil presiden, 2 kali capres, dan ini sekali lagi. 5 kali nanti. Tapi mengapa cawapresnya tidak sekalian disebutkan? Nah, apa belum ada? Apa belum dipilih gitu loh? Apa karena Gus Muhaimin Iskandar tidak disukai oleh Gerindra? Nah, apa begitu? Nah, bukankah jauh hari sebelum mereka bergandengan tangan, Cak Imin selaku Ketua Umum PKB terlihat getol melakukan promosi besar-besaran, pasang baliho dan sebagainya. Nah, entah lewat sosmed dan sebagainya, ketemu komunitas, melakukan berbagai aktivitas, bahkan pasang baliho itu di mana-mana loh, besar sekali di seluruh Indonesia dan banyak di kota-kota di Indonesia ini. Pokoknya heboh itulah. Namun sebelum menebak-nebak siapa pasangan Pak Prabowo, kita lihat perkembangan elektabilitasnya Pak Prabowo yang justru makin merosot. Aduh, repot ini. Pada hasil jajak pendapat Litbang Kompas, Litbangnya Kompas disebutkan bahwa pada Januari 2022 Pak Prabowo masih memperoleh 26,5%. Nah, masih tinggi itu. Pada Juni
2022 merosot sedikit menjadi 25,3%. Nah, malah merosot itu. Nah, pada Oktober merosot lagi menjadi 17,6%. Nah, ini ada apa nih? Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, ada beberapa kemungkinan yang bisa kita lihat ini. Pertama ini. Viralnya pernyataan Ganjar tentang kesiapan menjadi capres. Nah, ini mempengaruhi ini. Pak Ganjar elektabilitasnya naik, Pak Prabowo turun. Ini bisa. Ini alasan pertama. Diakui atau tidak, hal ini berpengaruh pada elektabilitasnya Pak Prabowo dan Pak Anies. Wah, ini jelas. Karena munculnya Pak Ganjar Pranowo dengan ribuan organ relawannya. Nah, yang kedua, deklarasi Anies sebagai capres oleh Nasdem bisa jadi para pemilih Pak Prabowo sebelumnya berpindah pilihan juga. Nah, mereka mungkin sadar bahwa Pak Prabowo sudah 3 kali maju dalam pilpres, selalu kalah itu, selalu keok. Mungkin bosan pemilihnya itu. Masa 3 kali pilpres 2009, 2014, 2019 selalu ada nama Prabowo. Nah, juga faktor usia. Faktor usia Pak Prabowo yang sudah tidak muda lagi. Sekarang sudah 71 tahun loh. Padahal tantangan Indonesia makin besar. Tantangannya makin besar. Dalam debat Pilpres tahun 2014 dan tahun 2019, terlihat Pak Prabowo keteteran menjawab pertanyaan panelis. Apalagi mampu mematahkan argumennya Pak Jokowi waktu itu. Daya ingatnya sudah menurun ya karena usia lah. Nah, ketiga tadi pertama dan kedua, ini ketiga. Performa sebagai Menteri Pertahanan tidak mampu mendongkrak ketertarikan publik. Padahal dia menteri ya dianggap menteri paling bagus di kabinetnya Pak Jokowi loh. Untuk makin menyukai Pak Prabowo itu publik kurang tertarik gitu. Dalam berbagai pemberitaan lah. Juga tidak terlihat banyak hal menarik yang dimunculkan dari bidang pertahanan. Lain dengan kementerian-kementerian yang lain itu. Nah, dalam fungsinya menjaga maupun makin meningkatkannya kemampuan pertahanan Indonesia. Nah, ini juga tidak mampu menarik publik. Hal ini bukan berarti sistem pertahanan Indonesia melemah, bukan. Bukan begitu. Tetapi bisa jadi kementerian yang menyajikan informasi pertahanan kurang memikat publik. Nggak pinter gitu loh. Nggak pinter cara membuat publikasi ke publik sehingga Kementerian Pertahanan itu bisa menarik publik tuh. Nah, keempat. Meski makin dekat dengan PKB, namun kurang bisa menawarkan program konkret, program yang nyata yang ditawarkan kepada masyarakat. Nah, padahal seharusnya Gerindra mampu mengoptimalkan kedekatan mereka untuk menarik perhatian dari konstituen PKB, yakni warga Nahdien, warga NU. Harusnya bisa tertarik. Nah, maka wajar saja jika tidak banyak yang tahu apa yang berbeda dari pencalonan Pak Prabowo kali ini. Masih sama seperti yang kemarin-kemarin. Nah, gitu. Nah, jika Pak Prabowo memang serius akan maju dalam Pilpres 2024, semestinya ini semua dibenahi, ditata lagi, manajerialnya ditata. Sebab calon lawannya dari PDIP loh. Jangan salah. Sepertinya Pak Ganjar Pranowo maupun dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mampu menarik perhatian masyarakat. Iya, heboh sekali itu. Apalagi relawannya Pak Ganjar. Wah, sudah. Seluruh Indonesia itu hebohnya bukan main. Dan ribuan jutaan malahan. Itu sangat menarik. Nah, politisi-politisi Gerindra juga tidak terlihat turut membantu menaikkan elektabilitasnya dan citra Pak Prabowo. Wah, ini salahnya. Ini kader-kader Gerindra di mana ini? Nah, mana itu suara Fadlizon? Mana itu suaranya Desmond J. Mahesa? Mana suara Ahmad Muzani dan berbagai kader Gerindra? Mana itu? Kader Gerindra lainnya mana? Nggak ada suaranya untuk membantu elektabilitasnya Pak Prabowo.
Nah, kalau masih terus menyerang Pak Jokowi, jangan harap elektabilitasnya akan membaik. Jangan hanya diam, apalagi nambah nyinyir ke pemerintahan. Oh, enggak boleh. Jangan itu. Karena diam dan nyinyirnya kalian itu makin membuat langkah Pak Prabowo di 2024 mendatang makin berat. Nah, ini kader-kader Gerindra ini yang harus bekerja keras. Pak Prabowo sudah berusaha sedemikian rupa, sudah menyiapkan diri sedemikian rupa. Nah, jika parpol yang saling berkelompok sekarang ini benar-benar mengajukan capres sendiri, maka Pilpres tahun 2024 tidak akan berjalan terlalu ketat. Oh iya, tidak ketat banget. Karena Pilpres akan diikuti 4 pasangan capres dan cawapres. Banyak ini, 4 pasangan capres. Nah, ini pertama, yang pasangan pertama itu dari PDIP. Nah, coba dicatat ini, para pemirsa ngompol ini, catat aja, nanti dibuktikan ini. Yang pertama dari PDIP. Yang kedua koalisi Gerindra PKB. Yang ketiga dari koalisi perubahan yang sudah resmi mengusung Anies. Nah, itu Nasdem. Nah, mungkin dengan Demokrat dan PKS. Nah, dan yang terakhir, yang keempat adalah koalisi Golkar, P3 dan PAN. Nah, tetapi dari 4 pasangan capres dan cawapres ini, yang 3 pasang diprediksikan bakal keteteran alias loyo gitu loh. Loyo gitu loh. Alias terlalu berat gitu loh. Nah, kita tidak akan lihat lagi selisih hasil Pilpres yang ketat seperti pada tahun 2014 dan tahun 2019. Wah, ini ketat, suaranya ketat sekali. Apabila Pilpres diikuti lebih dari 2 pasang calon. Nah, maka kemungkinan besar akan dilangsungkan dalam 2 putaran. Nah, kalau 4 terus diambil 2 besar putaran kedua. Nah, karena berdasarkan ketentuan undang-undang, pemenangnya harus meraih 50% plus 1 suara. Itu baru menang dalam Pilpres. Nah, Pilpres 2 putaran berkonsekuensi menurunnya jumlah pemilih. Wis do bosen tuh. Milih pertama kesel, milih kedua sakarmu lah. Menurun pemilihnya itu. Terutama pada putaran kedua. Orang masih antusias pada putaran pertama. Namun pada putaran kedua, masyarakat cenderung tidak melaksanakan kewajibannya. Ini menurut pengalaman dalam Pilpres tahun-tahun yang lalu. 2 putaran ini juga akan menjadi penghambat besar bagi Pak Prabowo. Iya. Sangat menjadi penghambat. Nah, bahkan jika kita ingat pada saat pandemi sedang tinggi-tingginya, ya, waktu tahun-tahun yang lalu itu, Pak Prabowo menggunakan masker berselang seperti belai gajah. Masker itu dikenal dengan masker air, Promax, atau masker dengan penyaring udara tinggi. Ya beda gitu loh. Meski itu sebagai proteksi diri, itu benar sebenarnya. Namun masyarakat awam melihat tingkat kesehatan Pak Prabowo dianggap rentan. Rentan sekali, berarti tidak sehat betul gitu loh. Ini juga mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kondisi dan kesehatannya Pak Prabowo. Nah, dengan usianya yang sudah 71 tahun. Dibandingkan pergerakan capres lain, sepertinya tim Pak Prabowo tidak bisa mengelola aktivitas Menteri Pertahanan ini menjadi hal yang sangat menarik. Nah, bondema dengan capres koalisi perubahan. Berbagai aktivitas yang ditunjukkan tim Anies terlalu serius. Mereka melakukan pertemuan rutin dalam mempersiapkan Pilpres 2024. Cara yang berbeda malah ditunjukkan oleh timnya, bukan tim, oleh para relawannya Pak Ganjar Pranowo. Nah, meski Pak Ganjar belum ditunjuk sebagai capres oleh PDIP, tetapi model publikasinya yang dilakukan Pak Ganjar cukup efektif. Wah, efektif banget. Ribuan organ relawan bergerak bersama-sama seluruh Indonesia ini. Nah, Pak Ganjar tidak terlihat berakting di setiap unggahan mensosnya. Dia tampil apa adanya dengan kegiatan yang memang super padat sebagai gubernur. Nah, meski sedang dimusuhi beberapa pengurus di PDIP,
Ganjar legowo dan tidak berupaya menyindir-nyindir, apalagi melawan. Dia benamkan hati dan pikirannya dan dedikasinya sebagai gubernur Jawa Tengah. Fokus sebagai pelayan masyarakat. Atas kejujurannya itu, tingkat elektabilitasnya terus naik dan merajai survei-survei di tingkat nasional. Dari 20,5% pada bulan Januari 2022, kemudian naik menjadi 22% pada Juni. Dan pada Oktober bulan lalu menjadi 23,2%. Hebat, naik terus elektabilitasnya. Nah, jadi makin tergambar jelas siapa yang diinginkan publik. Nah, kita lelah dengan pilpres yang memfitnah dan membawa-bawa politik identitas. Banyak komentar di tayangan ngompol yang channel saya ini yang berpesan demikian. Kita negara yang memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika sehingga menolak fitnahan-fitnahan keji. Mengapa kita semarakkan pilpres dengan narasi-narasi yang positif? Ayo, narasi-narasi yang baik, narasi-narasi yang memberi semangat kepada masyarakat. Ya, no? Nah, pripun? Lah matuk begitu toh. Nah, wes gitu aja dulu. Apa yang saya ungkapkan ini panjenengan muga-muga matuk. Berikan pendapat-pendapat panjenengan di channel Ngompol ini ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan pada ngopini politik berikutnya. Salam dari Om Begawan.